Di awal film, pada tahun 2003, di sebuah penjara di Florida, Amerika Serikat, seorang narapidana terlihat bertemu dengan rekannya. Ia bernama George Gentry, sedangkan rekannya bernama Fitzroy. Kedatangan Fitzroy ternyata bertujuan untuk membebaskan Gentry dari penjara, namun dengan syarat bahwa ia harus bersedia menjadi anggota CIA. Gentry akan dilatih sebagai mesin pembunuh elit dalam program Sierra. I'm going to train you to kill bad guys. And since you've already killed one, it shouldn't be too difficult. No offense, I thought you'd look different. You work for us. Who's us? The CIA. You'd be part of an elite unit, the Sierra program. 18 tahun kemudian, di sebuah pesta tahun baru di Bangkok, Gentry telah bergabung dengan Sierra dan dijuluki Sierra Six. Di sana, Six sedang menjalankan misi untuk membunuh seorang bos mafia terkenal di Bangkok. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik bernama Miranda datang dan memberinya pistol mainan. Miranda adalah agen CIA yang ditugaskan bersama Six dalam misi ini. Setelah itu, Six masuk ke sebuah ruangan dengan menggunakan pistol mainan tersebut. Saat berada di dalam, Six membuka sebuah kotak yang berisi senapan mesin. Six. Sir, I have them. Sementara itu, atasan Six, Denny Charmichael, mengawasi Six melalui CCTV. Tak lama kemudian, target yang diburu akhirnya tiba bersama para pengawalnya. Stay the plan. Stand by. He's not alone. He's almost to you. He's coming up on you now, Six. Setelah target berada di dalam ruangan, Six memberitahu Denny bahwa ia telah membidik target. Target acquired. Execute. Namun, tiba-tiba, Six mengurungkan niatnya karena melihat ada seorang anak kecil di dekat bos mafia tersebut. Namun, Six memiliki cara lain untuk membunuh targetnya. Let's move out. Di tengah situasi, bos mafia tersebut mengaku bahwa ia adalah mantan anggota Sierra, sama seperti Six, dan memiliki julukan Sierra 4. I'm Sierra 4. Namun, Six yang tidak percaya tetap berniat membunuhnya. Akhirnya, Six berhasil menusuk bos mafia tersebut tepat di jantungnya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, bos mafia itu memberikan informasi kepada Six tentang program Sierra. Ia juga memperingatkan Six agar tidak mudah mempercayai Denny. Sebelum meninggal, bos mafia itu memberikan kalung liontin kepada Six. Setelah itu, Miranda tiba di lokasi. Six mengatakan bahwa bos mafia itu ternyata adalah anggota Sierra, sama seperti dirinya. Sementara itu, agen lainnya menggeledah mayat bos mafia tersebut. Mereka melaporkan kepada Denny bahwa barang yang dicari tidak ditemukan. Denny kemudian menelepon Six untuk menanyakan barang penting yang sedang ia cari. Six lalu memeriksa barang penting yang didapatkannya. Saat ia membuka liontin tersebut, ia menemukan sebuah microchip di dalamnya. Merasa ada yang tidak beres, Six langsung memutuskan sambungan telepon dengan Denny. Setelah itu, Six pergi ke warnet untuk mencoba membuka isi file dari microchip tersebut. Namun, karena membutuhkan kode akses, ia tidak bisa membukanya, sehingga ia memutuskan untuk mengirimkan microchip tersebut kepada seseorang. Tak lama kemudian, Six menelepon Fitzroy dan mengatakan bahwa ia baru saja ditugaskan untuk membunuh seorang bos mafia yang ternyata adalah Sierra 4. Ia juga menyebutkan bahwa sekarang ia memiliki barang yang sangat dicari oleh Denny. Fitzroy menyuruh Six untuk segera pergi ke bandara terdekat di Chiang Mai. Di sana, Fitzroy memiliki kenalan yang bisa membantunya keluar dari tempat itu. Where are you?
Bangkok. To it. Watch your back. You too. Sementara itu, Denny bersama sekretarisnya, Suzanne. Denny berencana menghubungi seseorang bernama Hansen untuk ditugaskan menangkap Six demi mendapatkan microchip tersebut. Namun, Suzanne tidak setuju karena Hansen memiliki sifat seperti psikopat. Meskipun begitu, Denny tetap bersikeras dan menghubungi Hansen. Di tempat lain, seorang pria bernama Hansen terlihat sedang menyiksa seorang sandera. Tak lama kemudian, ia menerima telepon dari Denny. Denny memerintahkan Hansen untuk segera menangkap Six karena ia memegang file rahasia yang bisa membuat mereka semua masuk penjara. Suzanne juga akan menemani Hansen dalam misi ini. Di sana, Hansen bertanya apakah Six memiliki hubungan dekat dengan Fitzroy. Jika iya, maka Hansen akan berurusan dengan Fitzroy terlebih dahulu. Squeeze. Do me right, Lloyd. Have I ever done you wrong, Danny? Beralih ke bandara Chiang Mai, Six terlihat mengendarai mobil kecil dan telah tiba di lokasi. Just a nap. Sementara itu, di bandara, Miranda menerima panggilan dari Denny yang memintanya untuk bertemu di Berlin. Get on it. Meeting me in Berlin. Di sisi lain, Hansen menunggu Fitzroy yang sedang menghadiri pemakaman kerabatnya. Kedatangan Hansen bertujuan untuk menanyakan keberadaan Six. Namun, Fitzroy menolak memberitahunya. Mendengar penolakan tersebut, Hansen mengancam Fitzroy dengan mengatakan bahwa ia telah menyandera keponakannya, Claire. Adegan kembali ke Six yang sedang dalam perjalanan. Di sana, rekan Fitzroy yang ditugaskan untuk mengantar Six tiba-tiba menerima panggilan dari Fitzroy. Fitzroy menyuruh rekannya untuk segera membunuh Six. Fitzroy melakukan hal ini karena ia mendapat ancaman dari Hansen. Six yang sudah mengetahui hal itu langsung melawan kru hingga pesawat mengalami kerusakan. Sementara itu, Fitzroy yang bersama Hansen menerima panggilan dari Six. Six memberitahunya bahwa ia selamat dan kini berada di Turki. Di sana, Fitzroy mengatakan kepada Six bahwa ia terpaksa melakukan semua ini karena keponakannya disandera. Kemudian, Hansen meminta ponsel dan mengatakan kepada Six untuk segera mengembalikan microchip. Jika tidak, sesuatu akan terjadi pada Fitzroy. Setelah itu, Hansen memberitahu Fitzroy bahwa seluruh pasukan elitnya kini telah disiapkan dan akan segera menemukan tempat persembunyian Six. Di sisi lain, Six sedang beristirahat di atas kereta, dan Phil memperlihatkan kilas balik 2 tahun sebelumnya. Saat itu, Six sedang bertemu dengan Fitzroy dan seorang wanita bernama Cahill. Fitzroy menugaskan Six untuk menjaga Claire yang berada di Hong Kong karena Fitzroy akan ada urusan ke luar negeri. Which means you are going to babysit. Setelah itu, Six diperkenalkan dengan Claire. Claire, dear, this is Six. He'll be looking after the house while Donald is away. Di sana, ia mulai menjalani hari-harinya sebagai penjaga. Pada malam hari, saat Six sedang berjaga, ia melihat Claire tiba-tiba pingsan. Segera, Six membawanya ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa, ternyata Claire memiliki alat bantu jantung yang bisa terdeteksi dari jarak jauh. Ia juga tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang bisa membuatnya kelelahan karena sangat berbahaya bagi kesehatannya. Beberapa waktu kemudian, saat Six sedang berbicara dengan Claire di rumah, ia menyadari ada yang tidak beres dengan CCTV di rumah tersebut. Six lalu menyuruh Claire untuk segera tidur. Claire yang belum tidur bertanya kepada Six apa yang terjadi.
Six menjawab bahwa hanya ada mangkuk yang pecah, lalu menyuruh Claire untuk kembali tidur. Kembali ke masa sekarang, Six telah tiba di suatu tempat. Di sana, ia mengambil sebuah paket yang berisi uang dan alamat. Six lalu pergi ke alamat tersebut dan bertemu dengan seseorang bernama Charles. Ternyata, kedatangannya ke sana adalah untuk menanyakan keberadaan Claire saat ini. Charles adalah seorang hacker profesional dan sangat ahli di bidangnya. Beberapa saat kemudian, Charles berhasil menemukan lokasi Claire. Sebelum Six pergi, ia diminta untuk berdiri di depan kamera karena Charles harus memotretnya terlebih dahulu. Can you give a step towards me, please? Joe. Namun, ternyata itu adalah sebuah jebakan. Charles lalu memberitahu Six bahwa ia akan mendapat $50 juta dari seseorang karena telah menangkapnya. Ternyata, Hansen telah menyebarkan poster buronan Six ke seluruh dunia dengan imbalan uang dalam jumlah besar. Beralih ke Berlin, ternyata Danny mengundang Miranda untuk bertemu guna menginterogasinya tentang keberadaan Six. Namun, Miranda tidak tahu karena setelah dari Bangkok, ia tidak pernah bertemu Six lagi. Di sana, Danny mengatakan kepada Miranda bahwa Six telah membawa aset berharga milik CIA yang sangat berbahaya. Do you know where Six is? No, I never even met Six until I landed in Bangkok. Di sisi lain, Six sedang menyiapkan alat untuk menghancurkan kaca yang mengunci tempatnya. Sementara itu, Hansen yang berada di dalam pesawat mendapat kabar bahwa Six telah ditangkap di Vina. Hansen segera memerintahkan anak buahnya untuk mendaratkan pesawat di area tersebut. Six, yang berhasil merusak saluran air, berencana mengisi ruangan dengan air agar tercipta tekanan yang cukup untuk menghancurkan kaca. Pada saat yang sama, Hansen telah tiba di lokasi. Tanpa belas kasihan, Hansen menembak Charles, orang yang berhasil menjebak Six ke dalam sumur. Begitu keluar, Hansen akhirnya bertemu kembali dengan Six. Namun, ia tiba-tiba ditembak bius dari belakang hingga pingsan. Ternyata, orang yang menembak Hansen adalah Miranda. Setelah itu, Miranda memaksa Six untuk ikut dengannya dan membiusnya agar Six tidak bisa melarikan diri. Pindah ke Kroasia, kita melihat Hansen yang telah tiba di markasnya bersama Fitzroy. Di sana, Suzanne marah kepada Hansen karena telah menculik Fitzroy dan keponakannya. Di dalam ruangan, Claire menangis saat dipertemukan kembali dengan Fitzroy. Sementara itu, Miranda melihat bahwa Six telah sadar kembali saat dalam perjalanan. Dia juga bertanya tentang keberadaan microchip yang sedang dicari oleh Danny. Six menjawab bahwa dia telah mengirimkan microchip tersebut kepada mantan anggota CIA, Kahl, yang tinggal di Praha. Setelah itu, Six mengatakan bahwa dia baru saja ditugaskan untuk membunuh seorang agen, tetapi sekarang justru dia yang menjadi target. Mendengar hal ini, Miranda terdiam sejenak. Kembali ke Hansen, dia mendapatkan informasi mengenai CCTV di Bangkok pada malam kejadian. Six, yang memakai masker, terlihat mengirimkan microchip ke Praha. Mengetahui hal ini, Hansen pergi ke Fitzroy untuk menginterogasinya tentang seseorang di Praha. Namun, Fitzroy tidak mau memberitahunya. It's your mother. Boring. Hansen, yang memiliki jiwa psikopat, mulai mencabut kuku Fitzroy satu persatu. Tapi Fitzroy tetap tidak mau menjawab. Who's in Prague? I already told you I don't know. Hansen, yang semakin gila, kemudian mulai mengancam akan menyakiti keponakan Fitzroy. Sementara itu, Miranda masih memikirkan apa yang telah dikatakan Six. Keduanya pun tiba di kediaman Kahl. Saat berada di dalam, Six bertanya tentang isi file microchip yang dikirimkannya. Mereka diperlihatkan isi file tersebut
yang berisi semua kejahatan, termasuk bisnis ilegal yang dilakukan oleh Danny. Karena itulah, Danny menargetkan Sierra 4 karena 4 memegang kunci kebusukan Danny. Danny juga menggunakan CIA sebagai alat untuk membunuh orang-orang yang dianggap bisa merusak reputasinya. Setelah itu, Six memberitahu Miranda bahwa ada misi yang lebih penting saat ini, yaitu menyelamatkan keponakan Fitzroy yang disandera oleh Hansen. Di sisi lain, Hansen telah mendapatkan informasi tentang keberadaan Six di Praha. Hansen kemudian mengirim seluruh pasukan elitnya untuk menangkap Six di sana. Sementara itu, sebelum Six memulai misinya, Cahill memberinya mobil anti peluru untuk digunakan dalam misi ini. Pada saat yang sama, pasukan Hansen mulai menyerang rumah Cahill. Six melihat Miranda telah membawa kunci mobil dan menyuruhnya pergi segera, sementara dia sendiri akan menyelamatkan Cahill. Namun, saat Six memasuki pintu rahasia, Cahill menutupnya dan menyuruh Six pergi. Ketika pasukan Hansen masuk, mereka terkejut melihat Cahill memegang bom untuk bunuh diri. Sementara itu, Six yang berhasil keluar harus dikejar oleh polisi. Hal ini membuat Six menabrak mobil dan akhirnya tertangkap. Mengetahui hal ini, Hansen menambah jumlah pasukannya untuk membunuh Six yang diborgol di tengah kota. Dia juga memerintahkan semua anak buahnya untuk menembak siapapun yang menghalangi target, sehingga baku tembak pun dimulai. Confirmation on target. Make him dead. SWAT team approaching from the bridge. Tate, Lloyd, please. Pull everyone out now. Lloyd! Extra $10 million to the first guy to put a bullet in this Ken doll's brain. I'm shooting the man handcuffed to the bench. Di markasnya, Hansen mengetahui bahwa pasukannya telah habis. Dia dan Suzanne panik. Namun, seorang pria India menghubungi Hansen dan mengatakan bahwa dia telah melacak keberadaan Six. Sementara itu, di tempat lain, Six dan Miranda ternyata pergi ke rumah sakit. Mereka berdua mencoba mencari keberadaan Claire, yang ternyata berada di Kroasia. Saat mereka hendak pergi, Six tiba-tiba diserang oleh seorang pria menggunakan pisau. Pria tersebut adalah orang India yang sebelumnya menghubungi Hansen. Pria ini bernama Afik. Melihat Afik berhasil mengambil microchip, mereka berusaha merebutnya kembali. Namun, sayangnya, di sini Six harus ditusuk di bagian pinggang. Kemudian, Afik melarikan diri dari sana. Pindah ke Suzanne, dia memberitahu Danny bahwa microchip telah didapatkan. Six sendiri berdarah, namun dia tiba-tiba menghilang. Di sisi lain, Six dan Miranda bersembunyi di suatu tempat untuk merawat luka tusukan Six. Saat itu, Miranda juga bertanya kepada Six mengapa dia pernah dipenjara. Ternyata, saat masih remaja, Six membunuh ayahnya untuk membela saudaranya. Saat itu, Six merasa dirinya benar, tetapi dia harus dipenjara hingga akhirnya bertemu dengan Fitzroy. Pindah ke Afik, yang telah tiba di kediaman Hansen. Sesampainya di sana, dia langsung memberikan microchip yang selama ini mereka inginkan. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, Six dan Miranda juga telah tiba di sana lewat jalur belakang. Kembali ke ruangan Hansen. Di sini Afik mendengar bahwa Hansen akan membunuh seorang anak.
Hal ini membuatnya sangat kecewa dengan misi ini. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan oleh pemadaman listrik. Sementara itu, Six telah tiba di ruangan tempat Fitzroy dan Claire disandra. Merasa ada yang tidak beres, Hansen segera menuju ke ruangan Fitzroy dan Claire. Namun, mereka semua telah pergi. Kemudian, Miranda mulai beraksi lagi dengan bazooka-nya. Kali ini, dia menargetkan ruang komputer. Pindah ke Six. Di sini, ketiganya harus mendapat serangan dari atas gedung. Hal ini menyebabkan Fitzroy tertembak di bagian dada. Merasa situasi semakin buruk, Six mengajak Fitzroy dan Claire untuk melompat ke kolam renang. Namun, Fitzroy menolak. Dia menyuruh Six untuk segera menyelamatkan Claire. Tak lama kemudian, Fitzroy ditemukan oleh Hansen dan anak buahnya. Di sana, ternyata Fitzroy akan mengorbankan dirinya dengan meledakkan granat di tangannya. Pindah ke Miranda, yang telah masuk ke ruang komputer. Kedatangan Miranda ternyata sudah ditunggu oleh Afik, yang masih berada di sana. Namun, pada akhirnya, Afik memberikan microchip kepada Miranda. Afik sangat kecewa kepada Hansen karena melibatkan anak dalam misi ini. Sementara itu, Hansen, yang ternyata selamat dari ledakan, segera mengejar Six dan Claire. Namun, perjalanan Six terhambat karena beberapa anak buah Hansen menghadangnya. Claire membantu Six dengan menembak Hansen menggunakan senjata kembang api yang memotong beberapa jari Hansen. Namun, Hansen menangkap Claire dan kemudian membawanya ke taman yang menyerupai labirin. Setelah mencari beberapa saat, Six akhirnya menemukan Hansen yang menyandra Claire di tengah taman. Common, it's really a shame this isn't going to work out between us. You know, I think we would have been friends, you and I. Di sisi lain, Miranda mengarahkan senjatanya ke Hansen dari atas gedung. Namun, di sini, Hansen melepaskan Claire. Hansen meminta Six untuk berduel secara jantan dengannya. Kick his ass. You miss your fingers, Lloyd. Still getting used to it. Let's see if these moves fuck. Dalam pertarungan ini, Six beberapa kali mengingat masa lalunya ketika ia disiksa oleh ayahnya. Hal ini membuat Six bangkit dan melawan Hansen. Dan saat Six mengunci leher Hansen, Hansen tiba-tiba ditembak tepat di dada. Ternyata, yang menembaknya adalah Suzanne, sehingga Hansen harus tewas di tempat. Kemudian, Suzanne berkata bahwa jika Claire ingin tetap hidup, maka Six harus bersedia menjadi saksi karena mereka akan menjadikan Hansen sebagai kambing hitam atas kekacauan ini. Lloyd Hansen is going to posthumously take the fall for everything that has happened. Setelah itu, Six, Claire, dan Miranda dibawa pergi dari sana, sementara Suzanne sendiri menerima microchip tersebut. 2 minggu kemudian, di sebuah rumah sakit di Washington, D.C., Amerika Serikat, Six mendapatkan perawatan medis yang dijaga ketat oleh militer. Sementara itu, di markas CIA, telah dinyatakan bahwa Hansen bersalah, sehingga Denny, Suzanne,
dan Miranda dibebaskan dari insiden tersebut. Setelah itu, Danny menghancurkan microchip tersebut, pindah ke Claire, yang ditahan di suatu tempat. Dia dijaga ketat oleh beberapa anak buah Suzanne. Sementara itu, Danny dan Suzanne akan melihat kondisi Six di rumah sakit. Di sana, mereka diberitahu bahwa Six saat ini tidak sadarkan diri dan terbaring lemah. Namun, saat mereka tiba di ruang Six, mereka terkejut melihat para penjaga terkapar dan Six sudah melarikan diri dari sana. Kembali ke Claire. Sesampainya di ruangan, Claire mendapat pesan pada kaset rekaman yang bertuliskan, "Play me loud." Saat Claire mendengarkan musiknya, ternyata Six sedang menghabisi para penjaga di sana. Setelah itu, Six datang menemui Claire, lalu mereka pergi, dan film pun berakhir.